Tipe data dalam JavaScript. Tipe data dalam JavaScript dikategorikan dalam dua jenis, yaitu tipe data primitif dan juga tipe data objek. Nah, tipe primitif itu terdiri dari number, itu untuk bilangan bulat, misalnya bilangan bulat atau juga bisa bilangan real. Yang kedua itu string, untuk teks atau kumpulan dari karakter. Lalu ketiga itu ada boolean, untuk logika yang bernilai true atau benar, dan juga yang bernilai false atau salah. Yang keempat itu undefined, atau itu untuk nilai yang belum didefinisikan. Yang kelima itu ada null, untuk nilai kosong. Dan yang baru dalam ACMA script 6 JavaScript ini ada yang namanya tipe data simbol. Nah, JavaScript menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, boolean. Number, string, dan boolean. Nah, ciri-cirinya itu huruf depannya diawali dengan huruf kapital. Nah, tipe pembungkus ini digunakan untuk memberlakukan bilangan-bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Kita buka terminal kita. Kita ketikkan node, enter. Lalu teman-teman bisa ketikkan variabel koma itu apa. Nah, pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number dan juga bertipe atau bertipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number atau tipe objek. Nah, objek adalah suatu entitas dalam memori PC yang memiliki memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Nah, sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode toString dari objek bersangkutan. Oke. Sebagai contoh, teman-teman bisa perhatikan B titik toString kurung tutup kurung, enter. Nah, kita juga bisa memanggil metode toString dari variabel A. Padahal variabel A ini merupakan tipe primitif. Jadi kita bisa memanggil metode toString ini dari variabel A. Contohnya seperti ini. A titik toString kurung tutup kurung, maka hasilnya 9. Tipe number. Nah, sebagai contoh untuk tipe number, kita masuk ke Visual Studio, kita tambah terminal, buat node. Di sini
teman-teman bisa perhatikan di layar. Untuk bilangan desimal itu bisa ditulis seperti ini. Lalu untuk bilangan biner teman-teman bisa tulis seperti ini. Lalu bilangan oktal lalu heksadesimal cara penulisannya 0x ff Nah, untuk bilangan real variabel A sama dengan 123,456. Ini untuk cara penulisan dari jenis-jenis bilangan. Variabel B sama dengan 1.1,2 seperti ini. Nah, nilai dalam variabel ini bisa dibaca sebagai berikut: 1,2 kali 10 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, berikut contoh penggunaan tipe number. Kita buat file baru. Kasih nama number.js. Dan di sini teman-teman bisa ketikkan liquid using for redline sama dengan liquid redline situ. Oke, kita enter lagi konstanta I sama dengan 3.14 159 26 53 58 97 93 97 93. Oke, koma, enter lagi. Semuanya adalah variabel radius, koma, enter variabel luas 6 kali 2 parse offset float buka kurung
garis lain titik, question, kurung, masukkan jari-jari lingkaran. Untuk rumusnya, luas sama dengan pi kali radius kali radius, titik koma. Terus untuk keliling sama dengan 2 kali pi kali radius, koma. Cara menampilkannya, oke, kira-kira seperti ini skripnya. Sekarang coba kita jalankan ke terminal baru, node spasi number .cs, enter, masukkan jari-jari lingkaran, misalnya 4,5. Ini ada error. Keliling, oke, sorry teman-teman, di sini ada pendobelan. Jadi harap teman-teman untuk teliti ya penulisannya. Keliling, sini kita ulang, masukkan jari-jari lingkaran 4,5. Nah, jadinya seperti ini, luas lingkaran 63, sekian-sekian, keliling lingkaran 28, sekian-sekian. Oke, itu untuk contoh untuk tipe number. Oke. Nah, perhatikan pada sintaks ini di atas ini. Pertama kita kita gunakan require read line sync untuk membaca data dari keyboard. Kemudian kita deklarasikan pi 3, sekian, lalu kita buat variabel dengan nama radius, luas dan keliling. Kemudian variabel radius ini kita masukkan data-data yang akan dimasukkan dari keyboard. Dengan nilainya masukkan jari-jari lingkaran. Kita gunakan pertanyaan masukkan jari-jari lingkaran
agar dia dapat kita masukkan data dari keyboard. Kemudian ini untuk rumusnya, luas itu pi kali radius, dan keliling itu 2 kali pi kali radius. Terus untuk menampilkannya kita gunakan console log, luas lingkaran tambah dengan variabel luas. Lalu yang kedua untuk kelilingnya kita gunakan console log, keliling lingkaran tambah variabel keliling. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu ada tipe string. Tipe string itu menggunakan dia menggunakan tanda petik 1, tanda petik 2, dan juga tanda tik. Nah, tanda tik ini merupakan fitur baru dalam ACMA script 6. Nah, ini untuk dapat digunakan untuk interpolasi variabel. Nah, interpolasi variabel itu sendiri merupakan proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Nah, interpolasi variabel dapat dilakukan dengan menggunakan tanda $, buka kurung kurawal nama variabel tutup kurung kurawal, atau tanda $, buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal ke dalam string. Nah, string dalam JavaScript dapat disisipi dengan new line atau /n dan juga horizontal tab atau /t. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru untuk string ya. File baru dengan nama string.js. Di dalamnya teman-teman bisa perhatikan, yang pertama itu kita gunakan titik tunggal. Jadi kita deklarasikan dulu variabel S1 itu sama dengan kita gunakan titik tunggal string.com koma enter, lalu kita buat variabel baru lagi nama S2. Nah, ini kita gunakan petik ganda Lindo Kupang. Lalu yang terakhir kita gunakan tanda tik ya teman-teman. Ya, tanda tik itu di bawah tombol ESC. Oke, kemudian kita panggil function.log tunggal tambah variabel 1. Sorry, di sini ada kesalahan. Di sini untuk petik ganda tambah variabel 2, jangan lupa tanda titik koma ya, hingga itu ada untuk tik. Tik tambah variabel 3 titik koma. Sekarang kita bisa coba untuk menjalankannya.
node spasi novefile string.js. Nah, jadi ya teman-teman. Nah, ini untuk petik tunggal. Petik tunggal seperti ini. Kita gunakan petik tunggal. Kemudian untuk petik ganda dan juga tik. Nah, tanda tik ini, tanda tik di sini dan juga yang ini, tanda tik. Ini merupakan suatu fitur baru dari JavaScript SMA script 6 yang dapat digunakan untuk interpolasi variabel. Atau interpolasi variabel itu adalah proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Nah, cara untuk melakukannya bisa dilakukan dengan menggunakan tanda dolar, buka kurung kurawal nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda dolar, buka kurung kurawal ekspresi, tutup kurung kurawal ke dalam string. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman sepertikan pada contoh. Kita lihat pada terminal. Kita masuk dulu ke Node.js nya. Di sini teman-teman bisa kan variabel A sama dengan 8, B sama dengan 9, koma, dan C itu C sama dengan A plus B, titik koma. Lalu kita cetak console.log A tambah spasi tanda petik 1, spasi tanda petik 1, tanda tambah, tanda petik 1 lagi, ditambah B, tambah spasi tanda petik sama dengan tanda petik lagi, tanda tambah spasi C, kurung, titik koma. Nah, jika di enter maka hasilnya 8 tambah 9 sama dengan 17. Nah, cara penulisan ini membuat kita bingung ya teman-teman. Makanya bisa disederhanakan menggunakan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Bisa disederhanakan, bisa teman-teman perhatikan. Kita bisa panggil dengan cara console.log buka kurung, kita gunakan tik ya teman-teman, buka kurung variabel A, variabel kurung kurawal A, tutup kurung kurawal, spasi tambah variabel kurung kurawal B sama dengan variabel C, tutup tik, lalu tutup kurung, titik koma. Kemudian coba kita enter. Nah, sini hasilnya sama, yaitu 8 tambah 9 sama dengan 17. Dia menyederhanakan jadi script yang ini menyederhanakan script yang ini, sehingga kita tidak terlalu bingung penempatan tanda-tandanya ini
Ini disebut dengan interpolasi variabel. Oke, jadi lebih sederhana ya teman-teman, dan juga dilihatnya juga enak. Oke, itu contoh penggunaan tanda tik untuk interpolasi variabel. Nah, jadi itu contoh penggunaan interpolasi variabel. Sekarang kita buat contoh baru lagi untuk interpolasi variabel dengan menggunakan kode program di Visual Studio. Kita buat sebuah file baru dengan nama interpolasi.js. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan variabel A sama dengan 8, B sama dengan 9, C sama dengan A tambah B. Titik koma, enter. Ini untuk menentukan console.log ke kurung tanda tik. Tanda tik itu di bawah tombol ESC. Variabel A pasti tambah variabel B sama dengan variabel C. Titik koma. Kita buat baru lagi. Pakai tik variabel A kali variabel B sama dengan variabel A. Jadi tandanya salah. Variabel A kali B. Titik koma. Lagi console.log kurung tanda tik variabel A bagi variabel B sama dengan variabel A bagi B. Titik koma. Nah, sekarang bisa kita jalankan, kita coba jalankan node interpolasi.js. Ya, jadinya seperti ini, yaitu variabel A tambah B sama dengan variabel C. Variabel C yaitu di sini A tambah B. Nah, di sini yang kedua ini variabel A kali variabel B sama dengan variabel A kali B. Yang ketiga itu variabel A bagi variabel B sama dengan variabel A bagi B. Maka ketika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Nah, selain untuk fungsi yang ini, string dengan yang menggunakan tanda tik bisa juga ditulis dalam beberapa baris. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh. Bisa perhatikan variabel S sama dengan tanda tik slash n slash n dengan adanya
node.js, koma /n, digunakan tanda tambah, enter lagi, tab, tanda tik, JavaScript dapat digunakan ketik lagi beragam tikom. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dengan adanya Node.js JavaScript dapat digunakan untuk membuat, sini membuat ya teman-teman, membuat beragam tipe aplikasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini sintaks yang ini. Jadi untuk penggunaan tanda tik itu kita hanya perlu menggunakan untuk beberapa baris kita hanya perlu menggunakan 2 tanda tik saja. Jadi kita bisa hapus tanda tambah ini. Coba kita jalankan. Kemudian kita hapus lagi tanda ini. Lalu di sini, kemudian di sini. Jadi yang ada hanya untuk membuka dan juga penutupnya. Seperti itu untuk penggunaan tanda tik dan untuk dalam beberapa baris perintah. Kita coba. Nah, jadi ya teman-teman. Nah, dengan adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membuat beragam tipe aplikasi. Di sini tadi kita hapus saja dulu. Oke, seperti ini. Nah, string dalam JavaScript dapat bisa juga disisipi dengan new line atau /n, yaitu yang ini, untuk supaya dia bisa nilai /n ini untuk nilai yaitu baris baru atau enter. Dan juga ada /t kita coba /t ini untuk tab ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Yang awalnya seperti ini dia jadinya dari tab, jadinya dia agak maju ke depan seperti ini, disebut horizontal tab. Jadi tulis dengan /t dan untuk new line ditulis dengan /n. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita belajar tipe boolean. Nah, tipe boolean ini merupakan variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar, true benar, atau dan juga false atau salah. Itu disebut dengan tipe boolean. Oke, kita langsung ke contoh. Teman-teman bisa perhatikan var ketemu dengan
sorry teman-teman. Ini nah, kasihnya seperti ini. Variabel ketemu, while ketemu, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita belajar array. Variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok itu disebut array, atau juga dapat menampung lebih dari satu nilai. Nah, array ini dibagi menjadi dua, yaitu array berindeks dan juga array asosiatif. Nah, array berindeks ini ditulis menggunakan kurung siku, dan array asosiatif ini menggunakan kurung kurawal. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Kita buat file baru namanya array.js. Oh, sorry teman-teman, kita langsung di sini di terminal saja. Nah, teman-teman bisa perhatikan, oke, untuk array berindeks. Variabel sama dengan menggunakan kurung siku 10, 20, 30, 50, di koma, lalu terpanggil kurung A nol, kurung, kita enter, kan hasilnya 10. Kita buat lagi, kurung 2, kan hasilnya 30. Oke. Nah, di sini saya jelaskan kenapa dipanggil dengan 0 dan 2. Karena di sini saya akan tulis di sini komentarnya, akses elemen menggunakan indeks 0, 1,2 dan seterusnya. Makanya di sini kita panggil menggunakan indeks 0 dan 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, jadi ini untuk array berindeks ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat untuk array asosiatif. Nah, di sini kita buat lagi untuk array asosiatif. Kita buat B sama dengan buka kurung kurawal, tanda petik,
Ini kita verifikasikan dulu. Lalu kita akses elemen menggunakan kata kunci. Nah, sini kita mengaksesnya console.log buka kurung B ini digunakan tanda petik tanda petik, kita enter. Nah, untuk array asosiatif kita deklarasikan variabel B dengan menggunakan kurung kurawal. Di sini ada kata kunci, lalu nilainya Kupang, Kue sama dengan Kupang, Mau sama dengan Maumere, Jakarta, JKT sama dengan Jakarta, dan SBJ sama dengan Surabaya. Nah, untuk mengakses kita gunakan untuk aksesnya kita panggil menggunakan kata kunci. Di sini console log B, variabel B, panggilnya kata kuncinya Kue, maka hasilnya Kupang. Kita coba lagi console.log buka kurung B tutup kurung tanda petik move misalnya, dan titik koma. Nah, maka yang terpanggil itu Maumere. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara penggunaan array asosiatif dan juga array berindeks. Nah, array ini dikategorikan sebagai tipe objek atau objek dari tipe array. Nah, untuk membuktikannya, teman-teman bisa perhatikan di sini kita Ctrl C 2 kali untuk exit, lalu kita ketikkan node di sini var a ini kita enter. Type-nya type of a titik koma itu sebagai objek. Nah, kita panggil a tab array tab, maka hasilnya menjadi true. Nah, sekian teman-teman pembelajaran tentang tipe-tipe data pada dalam JavaScript, yaitu tipe data primitif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.